Baiklah, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari menyaksikan video ini. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah metode perancangan 1, yaitu arsitektur perilaku. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Ide Bagus Wahyudi Kumara Putra dengan NIM akhir 165. Selanjutnya ada Iputu Deni Artika dengan NIM akhir 174. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Dwi Ketut Alit Putra Nyana dengan NIM akhir 176. Setelah itu ada Nyoman Gede Maesa Digangga dengan NIM akhir 184. Selanjutnya ada Gede Made Yuswara Wasnawa dengan NIM akhir 193. Selanjutnya ada Idewo Gede Aditya Liastana dengan NIM akhir 196. Selanjutnya ada Komang Dian Mahendra dengan NIM akhir 203. Selanjutnya ada Muj Fatan Fahmi dengan NIM akhir 204. Dan yang terakhir ada Iputu Pajar Suputra Mahatama dengan NIM akhir 205. Pada pembahasan kali ini, kami akan mengangkat topik pembahasan yang pertama, pengertian arsitektur perilaku. Kedua, faktor dalam arsitektur perilaku. Ketiga, lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Keempat, perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Kelima, faktor yang terlibat. Keenam, aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Wahyudi Kumara Putra dengan NIM akhir 165. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian dari arsitektur perilaku. Arsitektur perilaku adalah arsitektur yang penerapannya selalu menyertakan pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangan. Arsitektur muncul sekitar tahun 1950. Pertimbangan-pertimbangan ini pada awalnya dibutuhkan untuk perancangan objek-objek arsitektur tertentu. Misalnya rumah sakit jiwa, rehabilitasi, narkoba, penjara, rumah sakit anak, SLB atau pusat autisme. Selanjutnya, faktor dalam arsitektur perilaku. Ada faktor manusia. Manusia sebagai pengguna pada bangunan ini memiliki tahapan usia yang akan sangat berpengaruh terhadap rancangan. Pada hal ini, yang pertama ada balita. Kelompok ini merupakan kelompok usia yang belum mampu memahami kondisi keberadaan diri sendiri. Yang kedua ada anak-anak. Kelompok usia ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan mereka cenderung kreatif. Yang ketiga ada remaja. Kelompok usia ini cenderung sudah memiliki kepribadian yang stabil dan cukup maksimal. Selanjutnya dewasa. Kelompok usia ini sudah memiliki kepribadian yang stabil dan maksimal. Yang terakhir lansia. Kelompok memiliki kekurangan dan dalam kemampuan fisiknya karena kondisi dan kestabilan fisik yang mulai melemah. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Maesa Digangga dengan NIM akhir 184. Lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. 1. Temperatur. Hubungan antara temperatur dengan lingkungan, fungsi fisik dan psikis manusia sangat kompleks. Di Indonesia mempunyai dua musim, yakni kemarau dan penghujan. Pada musim kemarau, temperatur sangat panas yang disebabkan oleh keadaan matahari yang tepat di atas khatulistiwa.
Demikian halnya pengaruh suhu yang tinggi terhadap psikis. Dari penelitian yang telah dilakukan, ternyata orang yang berada dalam ruang yang panas tidak begitu tertarik kepada orang lain dibandingkan dengan orang yang bekerja dalam suhu yang sedang-sedang saja. Nomor 2, kebisingan. Kebisingan merupakan salah satu sumber stres yang berasal dari suara yang tidak diinginkan seperti suara gaduh, suara kendaraan, atau suara musik yang keras. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa kebisingan juga mempengaruhi negatif terhadap perilaku pribadi, menyebabkan kejengkelan, mengurangi daya konsentrasi seseorang. Nomor 3, kepadatan atau crowding. Crowding adalah bagian dari perasaan yang menetap yang didapat melalui persepsi pada ruang. Crowding mempunyai pengaruh terhadap kesehatan dan fisik seperti meningkatkan tekanan darah, mempengaruhinya terhadap psikis juga banyak, misalnya berkurangnya kemampuan menyerap informasi, menurunkan kemampuan kerja jika orang tersebut dalam keadaan kerja, dan mengganggu istirahat jika orang tersebut istirahat. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ibtu Dini Ardika, NIM akhir 174. Sini saya akan menjelaskan tentang polusi udara. Polusi udara menurut Weiss and Arkelin IV mempunyai banyak sumber seperti yang pertama, karbon dioksida atau biasa yang disebut dengan CO2, berbentuk gas yang tak berwarna, berasal dari metabolisme binatang termasuk manusia yang dikeluarkan lewat pernapasan. Yang kedua ada karbon monoksida yang biasa disebut dengan CO, berasal dari pembakaran yang tidak sempurna, misalnya asap kendaraan bermotor. Yang ketiga sulfur dan nitrogen oksides atau biasa disebut dengan SO2, NO2, berasal dari pembakaran fosil fuel sebanyak 45% dan sisanya dari peleburan biji. Dan yang terakhir ada asap rokok. Leitas 5 menyatakan bahwa asap tembakau atau rokok sebagai kontributor utama pada polusi udara di ruangan. Yang kelima ada suhu. Suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur panas atau dingin dan diukur menggunakan termometer. Untuk tingkat kenyamanan termal bagi orang Indonesia pada bangunan yang dikondisikan sebagai berikut. Untuk kondisi sejuk dengan suhu efektif antara 20,8 derajat Celcius sampai 22,8 derajat Celcius. Yang kedua ada kenyamanan optimal, yaitu suhu efektif antara 22,8 derajat Celcius sampai 25,8 derajat Celcius. Untuk tingkat kenyamanan dari hangat, yaitu suhu efektif antara 25,8 derajat Celcius sampai 27,1 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Contoh perilaku yang dapat mempengaruhi lingkungan. Yang dapat merusak. 1. Membuat sampah sembarangan. 2. Menggunakan kendaraan yang banyak. 3. Penggunaan bahan-bahan kimia. 4. Pejalan kaki sembarangan. 5. Penebangan pohon sembarangan. Yang dapat merawat. 1. Menanam pohon.
2. Menyiram tanaman. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Menata aktivitas di suatu tempat. 5. Menjaga kelestarian hutan. Hal-hal yang ada di atas bagian dari perilaku dan kebiasaan yang biasa kita jumpai sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dan dari contoh di atas memiliki sebab dan akibat masing-masing bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Fahmi dengan NIM Mahil 204. Di sini saya akan membacakan faktor yang terlibat dalam arsitek perilaku. Jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin akan mempengaruhi perilaku manusia dan mempengaruhi dalam proses perancangan atau desain. Misalnya, pada kebutuhan ruang antara pria dan wanita pasti akan memiliki kebutuhan ruang yang berbeda-beda. Pengaruh jenis kelamin terhadap arsitektur. Pengaruh yang dihasilkan dari perbedaan jenis kelamin terhadap arsitektur ialah dalam kebutuhan ruang. Perbedaan aktivitas dan tindak perilaku yang dihasilkan, ada beberapa aspek perbedaan yang terlihat, yaitu ketika melakukan aktivitas wanita cenderung ke arah kegiatan yang lebih halus dan feminim, yang lebih berkemungkinan kecil untuk mempengaruhi arsitek di sekitar. Berbedanya dengan pria yang biasanya melakukan sesuatu lebih kasar dan kadang berlebihan, yang memberi dampak perubahan dalam arsitektur atau apapun di sekitarnya. Next. Faktor yang terlibat arsitektur perilaku. Kelompok pengguna. Perbedaan kelompok pengguna dapat pertimbangan dalam perancangan atau desain, karena tiap bangunan memiliki fungsi dan pola yang berbeda karena faktor pengguna tersebut. Misalnya gedung futsal dengan gedung tenis dan tidak dapat disamakan karena kelompok penggunanya yang berbeda. Kemampuan fisik. Tiap individu memiliki kemampuan fisik yang berbeda-beda, dipengaruhi pula oleh usia dan jenis kelamin. Umumnya kemampuan fisik berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh manusia. Orang yang memiliki keterbatasan fisik atau cacat tubuh sepertinya berkursi roda, buta, tuli, dan cacat tubuh lainnya harus menjadi bahan pertimbangan dalam desain atau perancangan. Antropometrik adalah fungsi dan dimensi tubuh manusia dan karakteristik fisiologis lainnya dan kesanggupan relatif terhadap kegiatan manusia yang berbeda-beda dan mikro lingkungan, misalnya tinggi meja dan lemari yang disesuaikan dengan pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Dwi Widaditya Liastana dengan NIM 196. Aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Aspek-aspek arsitektur perilaku dalam perancangan arsitektur lebih mengarah kepada bagaimana cara sang arsitek agar dapat membuat bangunan yang dapat sesuai dengan keinginan klien serta dapat terlihat bagus jika dipandang dan memenuhi semua standar bangunan yang sudah ditetapkan. Prinsip tema arsitektur perilaku yang harus diperhatikan dalam penerapan tema arsitektur menurut Carol Simon Weston dan Thomas G. David antara lain, yang pertama, mampu berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan. Maksudnya, rancangan yang kita buat harus dapat dipahami oleh pemakainya atau owner melalui penginderaan ataupun pengimajinasian pengguna bangunan. Intinya, bentuk dari bangunan yang disajikan dapat dimengerti sepenuhnya oleh pengguna bangunan. Dari bangunan yang diamati oleh manusia, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: pertama, ada pencerminan fungsi bangunan. Yang kedua,
menunjukkan skala dan proporsi yang tepat serta dapat dinikmati. Yang ketiga, menunjukkan bahan dan struktur yang akan digunakan dalam bangunan. Yang kedua, bangunan yang dibuat harus dapat mewadahi aktivitas penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan. Maksudnya adalah bangunan yang dibuat harus dapat menarik perhatian owner dan nyaman saat digunakan, mulai dari jumlah ruang dan penempatan serta aksesoris di dalam ruangan yang digunakan. Intinya, bangunan yang dibuat harus nyaman secara fisik dan psikis serta menyenangkan secara fisik dan fisiologis. Next. Aspek-aspek perilaku dalam arsitektur. Lanjutan. Yang ketiga, memenuhi nilai estetika, komposisi, dan estetika bentuk. Keindahan dalam arsitektur harus memiliki beberapa unsur, antara lain, yang pertama, keterpaduan atau unity, yang berarti tersusunnya beberapa unsur menjadi salah satu kesatuan yang utuh dan serasi. Yang kedua ada keseimbangan, yaitu suatu nilai yang ada pada setiap objek yang daya tarik visualnya haruslah seimbang. Yang ketiga ada proporsi, merupakan hubungan tertentu antara ukuran bagian terkecil dengan ukuran keseluruhan. Yang keempat ada skala, kesan yang ditimbulkan bangunan itu mengenai ukuran besarnya. Skala biasanya diperoleh dengan besarnya bangunan dibandingkan dengan unsur-unsur manusiawi yang ada di sekitarnya. Yang terakhir ada irama, yaitu pengulangan unsur-unsur dalam perancangan bangunan, seperti pengulangan garis-garis lengkung, bentuk masif, perbedaan warna yang sangat memengaruhi kesan yang ditimbulkan dari perilaku pengguna bangunan. Yang keempat, memperhatikan kondisi dan perilaku pemakai. Di sini kita perlu memperhatikan kondisi dan perilaku pemakai bangunan. Dikarenakan dari hal ini kita dapat menyimpulkan ruang-ruang apa saja serta desain apa saja yang bisa diterapkan di dalam bangunan yang kita buat. Serta hal tersebut juga harus disesuaikan dengan keinginan pemilik atau owner. Kesimpulan. Banyak hal yang saling berkaitan, salah satu contohnya hubungan manusia dengan lingkungannya. Hal yang paling sering terjadi dan tanpa kita sadari yang dapat merusak atau bahkan dapat membuat hasil yang baik ke depannya. Yang dimaksud dengan arsitektur perilaku merupakan sebuah konsep yang membuat kita bisa mengetahui apa saja keterkaitan sebab akibat perilaku manusia terhadap lingkungan atau bangunan sekitarnya. Dari arsitektur, kita bisa mengetahui sebuah bangunan memiliki fungsi khusus atau tidak, karena dalam arsitektur perilaku, sebuah perancangan perlu disertai dengan banyak pertimbangan perilaku terhadap perancangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.